Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah saudara, kali ini kita akan sedikit membahas tentang sejarah kota Gresik, yang dimana kota ini tidak hanya dapat julukan kota santri atau kota para wali, tapi kota ini juga terkenal dengan oleh-olehnya yaitu pudak, juga kulinernya yaitu nasi kerawu. Tapi sebelum ke pembahasan yang lebih lanjut, jangan lupa beri dukungan, klik tombol subscribe juga loncengnya ya saudara, biar dapat notifikasi video berikutnya, karena subscribe itu gratis. Oke, kita lanjut. Dan sejarah kota Gresik sendiri ialah pada masa Majapahit tahun 1293 hingga 1519. Daerah Gresik merupakan salah satu wilayah yang berada di pesisir utara Pulau Jawa yang memiliki peranan penting pada masa itu. Gresik merupakan salah satu pintu masuk ke kota raja yaitu Majapahit yang berada di pedalaman. Bahkan dalam sejarah, Gresik dinilai memiliki peranan yang menonjol sebagai salah satu pelabuhan utama dan tempat perdagangan antar bangsa dan negara. Banyak pedagang-pedagang asing yang singgah di Gresik dengan tujuan berdagang sekaligus berdakwah, khususnya para pedagang muslim. Kondisi tersebutlah yang masih berlangsung cukup intensif setidaknya hingga abad 18. Bahkan ketika di Gresik terdapat dua kabupaten, yaitu Kabupaten Gresik pada tahun 1660 hingga 1744 dan Kabupaten Sidayu 1675, Gresik masih cukup ramai disinggahi para kapal asing. Hal ini juga terjadi akibat dari keberadaan VOC Belanda tahun 1603 yang berhasil mendirikan loji di Gresik sehingga aktivitas perdagangan masih tetap ramai. Namun demikian, hingga pertengahan abad 14, nama Gresik masih belum muncul dalam sumber-sumber tertulis. Ada beberapa versi berkaitan dengan toponim Gresik. Dikatakan berasal dari kata Korosaik yang berasal dari Arab, atau ada juga Giri-Gisik dari Jawa. Sementara itu dalam berita Cina disebutkan sebagai Tese, Tesun, atau bisa diartikan Kersih. Sedangkan orang Eropa Belanda menyebut dengan Girisje, dan karena terjadi perubahan pengucapan sehingga berubah menjadi Grise. Penyebutan Grisje oleh orang Belanda tersebut dimaksudkan untuk menyebut penduduk Gresik sebagai orang Giri atau negara Giri. Penyebutan Grise ini masih berlangsung hingga tahun 1916. Adapun tafsiran lain diduga berasal dari kata Giri, bahasa Jawa bukit, yang sangat sesuai dengan lokasi pusat Giri berada di puncak bukit pada saat itu. Giri sendiri sebagai pusat pemerintahan yang didirikan oleh Sunan Giri, yaitu Muhammad Ainul Yakin atau Raden Paku yang bergelar Prabu Satmata. Pada tahun 1487, Giri berubah sebagai Kerajaan Giri Kedaton hingga tahun 1506. Namun demikian, tafsiran ini pun belum sepenuhnya dapat dijadikan acuan mengenai asal-muasal nama Gresik. Bahkan beberapa penulis asing menyebut Gresik dengan sebagai istilah yaitu Grise, Gesih, Gresih, atau Gerwarase. Berbeda lagi dengan penulis Portugis yang menyebut dengan Agazi yang diucapkan Agazime. Sedangkan penulis Cina menyebutkan dengan Kelisik. Hingga tahun 1970, nama Gerewasih masih digunakan.
Dari sumber tertulis nama Gresik sebenarnya sudah muncul dengan sebutan Grasik yang tercantum pada prasasti Karangbogem Berangka tahun 1309 Saka atau 1387, yaitu pada baris 4 Hanata Kawulaningang saking Grasik, yang dilansir dari Paget 1960 dan 173. Tentunya yang dimaksud Grasik di sini ialah masih merupakan pemukiman kecil dan belum dimiliki sebuah struktur birokrasi yang kompleks seperti kota. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa Gresik yang berada di pantai utara Jawa Timur merupakan jalur lalu lintas laut di Laut Jawa dan Selat Madura yang sangat ramai pada saat itu. Bahkan jauh sebelum muncul nama Gresik, diperkirakan di daerah ini sudah muncul komunitas-komunitas kecil sejak zaman Majapahit hingga keruntuhannya, yaitu dari masa pemerintahan Raden Wijaya 1293 hingga 1309 sebagai raja pertama, hingga pemerintahan Rana Wijaya 1447 hingga 1519 yang tercatat sebagai raja terakhir atau bahkan lebih tua lagi. Bukti eksisnya Gresik sebagai salah satu tujuan perdagangan tentunya dapat dilihat dari aksesibilitasnya yang dapat dicapai dari arah laut, dari luar maupun dari sungai, dari pedalaman. Wilayahnya yang langsung berhadapan dengan laut terbuka, dengan topografi pantai yang tidak curam, sangat memungkinkan kapal-kapal berukuran besar merapat ke pantainya. Selain itu, untuk menuju ke pedalaman, terdapat beberapa sungai utama yang melewati wilayah Gresik dan merupakan jalur transportasi air menuju pedalaman. Sungai tersebut antara lain Sungai Manyar dan Bengawan Solo. Bahkan di sebelah selatan juga terdapat Sungai Brantas yang juga berperan penting dalam penyokong keberadaan Gresik sebagai salah satu pelabuhan utama pada masa itu. Jadi tidak mengherankan apabila di sepanjang sungai-sungai tersebut banyak ditemukan jejak sejarah masa lalu yang merupakan bukti otentik dari keberadaan sejarah Gunung Gresik di masa lalu. Dari beberapa sumber tuah yang menulis bukti sejarah Gunung Gresik, belum dapat dipastikan adanya bukti-bukti tertua kehidupan manusia di Gresik, karena hingga saat ini belum pernah ditemukan kerangka manusia purba di Gresik. Batasan yang dimaksud dengan Gresik merupakan wilayah Kabupaten Gresik saat ini, sehingga jika kita berbicara mengenai sejarah kota Gresik, tidak terlepas dari adanya bukti-bukti sejarah tertua di wilayah Kabupaten Gresik secara keseluruhan. Dari beberapa penelitian arkeologi yang dilakukan di Gresik, telah ditemukan bukti sejarah tertua baik berupa prasasti maupun inskripsi. Adanya bukti tertulis tersebut merupakan pijakan dalam menentukan periodisasi perkembangan sejarah suatu kota. Bukti tertulis ini sangat penting karena merupakan sumber primer dalam penyusunan sejarah sebuah kota. Dari beberapa sumber tertulis yang telah ditemukan memberikan gambaran mengenai kehidupan manusia pendukungnya, yaitu 1. Inskripsi pada batu nisan di kompleks makam Panjang Leran, 2. Prasasti Leran, 3. Prasasti Gosari, dan yang keempat Prasasti Karangbogem. Dan ini penjabaran dari 4 inskripsi tadi, yaitu 1. Inskripsi pada kompleks makam Islam kuno di Leran atau makam Fatimah binti Maimun yang biasa masyarakat menyebutnya makam Panjang. Inskripsi ini merupakan sumber tertulis tertua yang ditemukan di Gresik.
Hasil pembacaan dari inskripsi tersebut menyebutkan nama seorang wanita, yaitu Fatimah binti Maimun bin Hibatullah, meninggal pada tanggal 7 Rajab 475 Hijriah atau 25 November 1082, yang dilansir dari Mogwete 1921 dan 397. Informasi tersebut merupakan bukti kuat yang memberikan petunjuk bahwa pada masa itu telah ada pemukiman di Leran, tepatnya di tepi Sungai Manyar, Gresik, dan diduga telah memiliki peran yang cukup penting. Namun setelah prasasti Leran ini tidak ditemukan lagi keseimbangan sejarah yang dapat menjadi benang merah pada masa-masa kemudian. Dan prasasti yang kedua ialah prasasti Leran. Sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan Leran adalah sebuah prasasti perunggu yang saat ini tersimpan di Museum Nasional Jakarta yang dikenal dengan Prasasti Leran. Huruf dan bahasa yang digunakan adalah Jawa kuno, tidak berangka tahun tetapi diperkirakan berasal dari abad ke-13. Isi prasasti menyebutkan sebuah daerah perdikan Simah yang bernama Leran yang memiliki bangunan suci Hindu tempat Rahyangtah Kutik. Dan prasasti yang ketiga ialah Prasasti Gosari. Salah satu temuan yang cukup menarik lainnya adalah Prasasti Gosari yang berada di Desa Gosari, Kecamatan Ujung Pangkah. Prasasti Gosari beraksara dan berbahasa Jawa kuno, dipahatkan pada dinding kars atau batu kapur, yang merupakan rangkaian bukit kapur di Desa Gosari. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional 2010, diperoleh angka tahun 1298 Saka atau 1376. Bunyi dari prasasti Gosari sebagai berikut. Di adalah 1, Wah adalah 2, Saning Ngambal 1298, Dukwi 3 Ngahon, Dini Rasan Rama Samadaya Makadi, Sira 4, Buyu Tajrah 5, Tali 6, Kursi Rakaduraha 7 nomor 8, yang terjemahannya sebagai berikut. Tahun 1292 Saka di Ambal Watu itu atau tempat ini didiami oleh beliau San Rama Samadaya, terutama beliau Buyut Ajrah Talikur, beliau yang tersingkirkan. Keberadaan prasasti Gosari tersebut juga didukung dengan adanya temuan lain berupa fragmen gerabah beserta tungku pembakaran yang disebut kiln, yang mengindikasikan sebagai tempat industri gerabah tradisional. Dengan kualitas gerabah yang sangat bagus, tipis dan halus, menunjukkan satu perkembangan teknologi pengerjaan gerabah yang sudah sangat maju. Diperkirakan gerabah Gosari ini didistribusikan ke pusat kerajaan Majapahit karena di Trowulan sebagai situs kerajaan Majapahit banyak ditemukan fragmen gerabah dengan karakteristik yang sama. Kendati demikian, dengan fragmen gerabah yang sama dari Gosari, tetapi di Trowulan tidak ditemukan tungku pembakarannya. Hal ini menunjukkan telah adanya satu hubungan perdagangan antara wilayah produksi yang berada di daerah pesisir dengan wilayah konsumen yang berada di pedalaman. Dan prasasti yang keempat ialah prasasti Karangbogem. Prasasti ini berasal dari tahun 1309 Saka atau 1387, yang isinya antara lain menyebutkan nama tempat Grasik,
yang mungkin dapat diidentifikasi sebagai Gresik. Toponim Gresik ini tercantum dalam kalimat Hanata kawulaningan saking Gresik, warigalu ahutang saketi rong laksa, yaitu menceritakan bahwa seorang nelayan dari Gresik mempunyai hutang sebesar sekati 2 laksa. Diceritakan pula bahwa di Karangbogem ada seorang patih tambak yang bertugas mengurus tambak dan mengumpulkan iuran dari sesama nelayan dan petambak lainnya. Seperti tercantum dalam kalimat uruhane yen ingong amage haken karange patih tambah Karangbogem. Prasasti ini berhuruf dan berbahasa Jawa kuno. Penyebutan tempat yang bernama Karangbogem tersebut diperkirakan berada di Tanjung Widoro atau Mengarai Bunga, yaitu berada di Muara Bengawan Solo. Dari batu nisan di Leran, prasasti Leran dan prasasti Gosari tersebut tidak ditemukan adanya penyebutan tentang Gresik. Adapun penyebutan nama tempat seperti di prasasti Leran yang menyebutkan toponim Leran sebagai tanah Perdikan Simah dan prasasti Gosari yang menyebutkan toponim Ambal belum memperlihatkan kedudukan Gresik dalam sejarah. Nama Gresik baru disebut dalam prasasti Karangbogem sebagai Gresik. Namun demikian belum dapat dipastikan kedudukannya sebagai kota. Berdasarkan bukti tertulis tersebut menunjukkan bahwa pada masa itu telah ada komunitas manusia yang bermukim di wilayah Kabupaten Gresik, meskipun masih dalam bentuk desa atau perkampungan. Sumber Danang Wahju Utomo, Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala, Jawa Timur.